Ini lagu Dewa yang jarang dibawain tapi kita bawain di dalam konser 30 tahunnya. Ini buat yang berdiri. Buat yang berdiri. Buat yang berdiri saya teriak paling keras. Aspirasi putih. Tak tahan berdiam diri, sakit sementara jiwa meronta, ratapi benar di kepala, bulu terbuka, tangan terbelenggu, pikiran terisolasi, ingin butakan dan membutakan kebuakan. Oh, beri kami satu ruang, juga takkan yang benar, kuburkan yang salah, biarkan kami tumbangkan aspirasi putih kami. Banyak orang pilihan nyata-nyata, semakin rakus bangun istana untuk dinastinya atas nama rakyat jelata. Bukan zamannya berdiam diri, ratapi di sini harusnya ada ruang di mana tak ada pedang memotong lidah, bebas bicara tentang makna keadilan, pembagian kekuasaan, kemunduran partai-partai monopoli, fakultas dan sebagainya. Beri kami satu ruang, juga takkan yang benar, kuburkan yang salah, biarkan kami tumbangkan aspirasi putih kami. Beri kami satu ruang, sudah takkan yang benar, kuburkan yang salah, biarkan kami tumbangkan aspirasi putih kami. Ayo satu kali, beri kami satu ruang, sudah takkan yang benar, kuburkan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Malam ini saya ingin menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi, kenapa konser rakyat Dewa 19 di Jakarta International Stadium itu ditunda. Sebenarnya ada beberapa alasan teknis. Alasan teknis dan alasan yang pada hakikatnya. Jadi alasan-alasan syariat dan alasan-alasan tasawuf, alasan-alasan makrifat ya. Nah, kita bicara soal yang sudah kalian tahu adalah alasan-alasan daripada syariat. Jadi memang ada beberapa syariat-syariat yang belum terpenuhi ya. Jadi di dalam acara konser rakyat Dewa 19 di Jakarta International Stadium yang harusnya tanggal 12 November itu adalah diadakan oleh tiga panitia ya.
Nah, salah satu panitia bagian perizinan ini menganggap bahwa biasanya itu izin-izin itu nggak terlalu rumit lah, ya. Jadi kadang-kadang juga banyak juga di Jakarta ini, kita tahu semua itu izin-izin itu memang diberikan itu H-1. Biasanya begitu izin, tapi kita sudah pemberitahuan. Nah, kalau soal pemberitahuan ya sebenarnya sudah ada beberapa dari tim yang sudah biasa menangani Jakarta International Stadium itu ya tentunya sudah berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Artinya pihak kepolisian juga tahu, meskipun memang izin itu memang biasanya tidak diberikan sebelum H-1 atau H-2. Biasanya itu izin memang diberikan H-1 atau H-2. Bukan artinya secara prinsip izin itu ada prinsip ya, prinsip boleh. Nah, tinggal yang soal surat saja gitu ya. Jadi soal omongan biasanya oke, nanti tinggal tertulisnya izin itu dilakukan di hari-hari menjelang H-1 atau H-2, karena agak jarang IO juga baru tahu bahwa izin-izin itu memang biasanya diberikan mendekati acara-acara ya, mendekati acara-acara. Nah, kita sudah tahu semua alasan-alasan syariat bahwa panitia daripada konser rakyat Dewa 19 di Jakarta International Stadium 12 November 2002 itu belum mendapatkan izin. Ya memang iya belum mendapatkan izin. Tapi memang kemungkinan dari panitia yang sudah biasa tektokan JIS dan Kapolres Jakarta Utara itu memang sudah biasanya kan memang sudah pernah mengadakan acara kan. Sebelumnya di JIS kan udah ada beberapa acara. Mungkin ada syariat yaitu izin tertulis yang belum dipegang oleh panitia. Ya kami maklum. Oke. Memang itu adalah kesalahan yang dilakukan yang tidak sesuai syariat ya. Tidak sesuai syariat untuk mengadakan perhelatan sebuah acara. Namun sebenarnya kalau kita bicara syariat tadi ya, syariat pertama belum ada izin, syariat kedua mungkin ada beberapa kendala dari acara-acara yang tiba-tiba juga dibubarkan ya, seperti berdendang dan bergoyang, itu yang menyebabkan syariat-syariat kedua itu menjadi gugur ya. Jadi ada hal-hal yang banyak membuat acara ini harus ditunda ya, harus ditunda. Beberapa contohnya ya karena adanya pembatalan acara berdendang dan bergoyang yang di Istora Senayan, itu memang ada harus kita akui ada panitia-panitia yang memang dalam tanda kutip nakal, sehingga polisi kesal yang izinnya tiketnya itu dijualnya hanya 10.000 tiket tapi dijual melebihi kapasitas sehingga terjadi kemacetan dan lain-lain. Dan saya rasa kemunduran ini itu memang lebih baik dilakukan daripada tidak dilakukan, karena takutnya apabila dipaksakan itu tentunya begini, sampai H-12 kemarin memang belum ada koordinasi dengan pihak panitia, dengan pihak kepolisian bagaimana cara menangani penonton 70.000 orang dalam waktu yang sama masuk ke dalam sebuah stadion nonton musik Dewa 19 dan keluar dalam waktu yang bersamaan juga. Nah, ini yang menjadi concern kami semua, termasuk pihak kepolisian dan pihak panitia, sehingga kami memutuskan untuk mengundurkan acara itu di 4 Februari. Kenapa 4 Februari? Kenapa nggak di Desember? Gitu. Karena sebenarnya gini, kita punya agenda lain gitu. Jadi Dewa 19 memang punya agenda lain. Ada acara konser juga di Amerika Serikat, sehingga kita pulang ke Indonesia itu Januari akhir, sehingga baru bisa melaksanakan konser di JIS itu 4 Februari gitu. Ya kami mohon maaf kepada semua pembeli tiket,
Mohon bersabar, kalau misalnya mau di-refund ya nggak apa-apa, kalau mau misalnya terus menunggu sampai 4 Februari, kita akan laksanakan konser itu di 4 Februari dengan persiapan yang lebih matang. Karena menurut kami dan menurut pihak kepolisian, koordinasi 70.000 orang datang ke JIS dalam waktu yang bersamaan itu tidak bisa dilaksanakan dalam waktu 12 hari, H-2 ya. Apalagi sekarang udah H-10. Jadi makanya kita butuh koordinasi lebih lama lagi. Bagaimana cara penanganan daripada konser tersebut ya, daripada orang-orang itu masuk ke gedung Jakarta International Stadium dengan tertib. Jadi mohon maaf sekali lagi kepada para pembeli tiket dan Baladewa-Baladewi, semuanya ini kita lakukan demi kebaikan kita bersama, karena sesungguhnya kalau kita tadi sudah bicara soal alasan-alasan syariat ya, yang banyak ini tidak sah gitu ya. Ada syarat-syarat syariat yang tidak sah. Maka dari itu kita mencoba untuk kembali dari awal untuk mencoba supaya syariat-syariat ya itu dilakukan dengan sah ya. Surat izin, lalu pemaparan dan lain-lain dilakukan bersama kepolisian, berkoordinasi, berkonsolidasi supaya arus masuk 70.000 orang penonton Dewa 19 dan arus keluar nanti bisa tertib dan aman ya. Jadi kenapa kita harus mengulangi syariat-syariat yang kita gagal di tanggal 12 November 2022 itu, dan kita harus ulangi syariat-syariatnya untuk acara dilakukan tanggal 4 Februari 2023. Jadi begitulah kira-kira untuk teman-teman yang ngerti agama ya. Pokoknya syarat-syarat sahnya untuk dilakukan konser itu kita kemarin banyak batalnya, sehingga kita harus mengulangi lagi, sehingga kita akan memulai syariatnya dengan yang baru-baru. Kita akan mulai dengan yang baru dan akan dilakukan dengan secara seksama ya, dan cermat dan seksama. Semoga tanggal 4 Februari ini semua syarat akan kita lakukan, akan kita penuhi, sehingga teman-teman bisa datang dengan perasaan yang lega tanggal 4. Jadi pokoknya semuanya kita persiapkan dengan begitu matang, sehingga apa yang kita takutkan, apa yang polisi takutkan sehingga acara ini harus ditunda, kan harusnya kita berpikir kan sebenarnya kan kalau soal izin kan sebenarnya kan kalau H-12 sebenarnya ya bisa-bisa saja ya, bisa saja diberikan izin. Tapi kenapa harus tidak diberi izin? Atau kami sendiri juga oke lah, kita juga nggak terlalu maksa, ya udah kita mundur saja, karena kami memahami tidak mudah ya. Jadi untuk mengatur 70.000 orang itu. Jadi kalau kita bicara syariat tadi, sekarang kita bicara hakikatnya. Kenapa hakikatnya acara ini batal tanggal 12 November 2022 sehingga harus diganti ke Februari 4 Februari 2023. Pada hakikatnya kita semua nih, termasuk polisi, itu deg-degan, itu ketar-ketir, karena ini adalah event pertama, ini adalah konser pertama band lokal yang ditonton oleh 70.000 orang. Karena apa? Animonya begitu besar. Animo itu begitu besar karena apa? Karena tiketnya terjual 63.000 tiket dalam 15 menit. Artinya animo masyarakat ini besar sekali. Jadi ditakutkan nanti masuknya berdesakan, kepingin dapat duduk di depan dan lain-lain, sehingga persiapan-persiapan bagaimana caranya supaya nanti tanggal 4 November itu masuknya tidak berdesak-desakan, supaya masuknya tertib, tidak dulu-duluan, tidak saling mendahului. Kita atur semuanya, syarat-syaratnya, syariat-syariatnya kita beresi semua, sehingga pada hakikatnya akhirnya nanti kita tanggal 4 Februari 2023 itu tidak deg-degan, tidak ketar-ketir, karena semuanya sudah kita persiapkan dengan matang. Sebenarnya bukan kita tidak persiapkan dengan matang untuk tanggal 12 November 2022. Kami yakin kami sudah siap untuk mempersiapkan 70.000 penonton Dewa masuk nonton Dewa 9, tapi polisinya yang mungkin juga ketar-ketir, ya kan?
Apalagi kita tahu ada banyak kejadian di Kanjuruhan, ada kejadian di Korea, ya kita nggak mau itu terjadi, sehingga kita harus persiapkan matang-matang. Pokoknya 4 Februari kami panitia dan kepolisian akan mengawal acara ini sehingga acara akan berlangsung dengan baik dan sempurna, selamat apa adanya. Amin ya robbal alamin. Sampai berjumpa lagi bersama saya Ahmad Dhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.